siapa cowok yang tadi datang bawa boneka dengan bercak-bercak merah? Kita tentunya penasaran dong, kita kejar langsung, kita tanya ini siapa, dan itu katanya hanya titipan. Dia disuruh, dia hanya orang suruhan. Siapa yang nyuruh? Kok juga bisa tahu orang yang nyuruh itu email ada di situ? Bapak siapa? Kurang tahu, saya hanya titipan. Bapak disuruh ngasih ke email. Iya. Orangnya di situ. Orangnya di situ loh, Bapak disuruh masuk ke sini. Loh, Kasih ke email. artinya ada yang tahu email di sini. Berarti ada yang tujuh kita dong, Mas. Aduh, saya nggak tahu deh. Pokoknya anterin istri saya, nanti saya ngomong berdua sama dia. Tolong anterin Mas ya. Iya, maaf Mas ya. Iya, maaf ya Mas ya, maaf. Minta tolong ya, tolong. Terima kasih banyak. Dan saat kita kembali ke mobil, tiba-tiba kita melihat di mobil kita sudah ada. Apaan sih nih? Jauhi Radit. Kok di mobil kita? Hah? Apa sih, Mas? Maksudnya kayak gini. Ini dede aneh deh, ada yang ngasih boneka itu, jauhi Radit. Berarti ada yang gini kita tuh, Mas, dari tadi. Musuh berarti tuh. Hah? Lah, emang Arthur nggak lihat? Arthur kan di mobil dari tadi. Mas Arthur, Lo tadi di mobil kan, Tur? kok Lah. nggak lihat ada yang ini? Yang naruh ini siapa dari di mobil? Ketiduran. Ah, si Arthur malah tidur. Dan saat kita lagi bingungan bahas ini kertas dari siapa, tiba-tiba Mas, itu kita. Git. Kok kamu mau kemana? Kamu ngapain di sini? Gue tanya. Kok tadi baru ke istrinya ini, Mas Radit meninggal. Kamu di sini sih? Ya iyalah, gue ditelepon sama suaminya. Dia nih. Oh, berarti datang. Berarti kamu juga salah satunya istrinya Mas Radit. Apa sih? Gue tuh cuma sahabatnya dan lo tahu itu kan? Oke, enggak. Ini siapa yang Radit? Dia tuh sahabatnya. Sahabatnya Radit. Lo datang ke sini tuh mau Gue udah telepon, gue disuruh datang. kemana lo tahu nggak Kok Radit lokasinya? lebih telepon dulu sih? Ya berarti Oke. itu tandanya Radit lebih percaya gue daripada lo. Bisa kamu berarti selama ini tahu semua? Ah udah deh, mending lo jauh Radit aja. Apa maksudmu? Git? Yo, masuk mobil dulu yuk, masuk mobil dulu yuk. Lo nggak nyangka berarti maksudnya nggak pernah ada tanda-tanda ya sebelumnya kalau suami lo tuh udah nikah gitu. Saya nggak tahu Mbak, saya nggak tahu, saya aja baru tahu hari ini. Apa? Tuh naik motor deh. Ikutin. Aduh, tuh. Mas itu kita Mas tadi Mas. Tuh, ini kita ya? Ikutin aja. Ikutin. Ayo. Itu kita mau kemana ya? Kita ikuti, ternyata motor yang dinaikin kita itu berhenti di... Dia berhenti di sini, lo tahu rumah siapa nggak nih? Itu kan rumah mertua saya Mas. Orang tuanya Adit berarti. Oh, ini rumah ibunya Radit, orang tua Radit. Loh, ngapain sahabatnya Radit datang ke... Oh ya, bisa aja kali, atau mungkin dia ngurusin kematian istri-istrinya Radit. Berarti orang tuanya tahu. Orang tuanya Radit tahu dong Radit nikah dengan istri yang tadi. Turun aja deh Mas. Jangan Mas, enggak. Kenapa? Enggak, saya di sini aja, nggak usah kita. Loh, ini kan rumah mertua lo. Aku nggak siap Mas ketemu mertua saya. Tuh hubungan kamu sama mertua kamu nggak baik gitu. Enggak. Jadi nggak mau turun nih. Ya kita kalau nggak turun kita nggak bisa tahu dong. Lo mau cari tahu apa maksudnya kalau kita nggak turun? Kita lihat di sini aja nggak apa-apa kan Mas? Dipantau dari sini aja Mbak. Please Mbak, saya nggak mau turun. Udah, oke. Kita suruh tim mengintai, mendekat, dan dengan alat penyadap, jadi kita bisa mendengar suara mereka. Sampai kita mendengar pembicaraan mereka yang membuat kita syok. Ada apa, Nak? Ibu, aku minta maaf ya, Bu. Kenapa? Radit masih sama cewek penyakitan itu, Bu. Apa? Sama cewek penyakitan itu? Loh, artinya kan dia tahu kan? Ibunya tahu kalau Radit menikah dengan istri yang tadi yang meninggal. Tolong Gita, tolong kamu bantu rawat dia. Tolong kamu jagain Radit. Loh. Deket sama Gita. Kok malah suruh kita sih bukan nyuruh lo kan istrinya. Lo istrinya kenapa Gita yang disuruh jagain Radit sih? Ibunya tahu tapi dulu tuh kita nggak diizinin buat nikah, Man. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Ya udah. Oke. Dia pergi, Jal, kita ikutin lagi yuk. Ya, kita ikutin nih Mas. Ya.
Gita pergi, kita ikutin sampai Gita berhenti di sebuah tempat dan itu adalah toko boneka. Dia ngapain ke toko boneka ya? Mas, jangan-jangan Gita juga yang neror aku, Mas. Maksudnya neror? Kan aku selama ini juga dapat boneka. Oh iya, yang tadi tuh boneka ya? Jangan-jangan emang bener dia yang neror, Mas. Iya bisa jadi sih. Dia pergi. Kita ikutin. Mas, terus itu bonekanya buat apa dong, Mas? Iya, tujuannya juga lagi cari tahu dan sekarang kita lagi cari tahu ini kemana kira-kira perginya si Gita ini. Bentar dulu, Mas, ini kayaknya kantor suami aku nih. Kantor suami kamu? Oh, Gita sama suami kamu itu satu kantor? Oh. Bener. Oke. Bukan, Mas, Gita, ini kantor suami kamu ya? Tadi dia bawa bonekanya masuk. Loh, Jangan emang di... itu? Loh, adik kamu? Samperin, Mas. Ayo, cepet. Langsung saja email turun, pengen melabrak mereka karena dia juga pasti penasaran apa hubungannya antara adiknya dengan Gita, sahabatnya Radit. Dek, ngapain kamu di sini? Iya kak orangnya. Dia apa? Ya aku tunjukin di foto itu loh Oh, kak. berarti selama ini kamu yang selingkuh sama suamiku. Terus berarti selama ini kamu beneran yang neror aku, ha? Bener lo berdua ya. Kamu tuh kakak adik sama aja. Pergi Gita, tinggallah kita dengan email dan adiknya Tia. Kita bingung dong, ngapain lo ada di sini? Kok kamu bisa tahu dia di sini sih, Dek? Kak udah aku bilangin dia pelakunya. Aku udah tunjukin kan sebelumnya. Kamu tuh percaya nggak sih udah cari ini bener? Ya, jadi lo udah tahu dari dulu kalau lakinya dia jalan sama Gita. Kenapa nggak bilang dari dulu sama kakak Kenapa lo? kamu bisa di sini? Ah. Kan aku udah tunjukin Kamu kak. tadi maunya kemana? Terus kenapa selama ini kakak nggak boleh masuk ke kamar kamu? Biasanya kan kakak biasa aja masuk gitu. Sih, lu pakai bahas-bahas juga. Nih, pokoknya gue ingetin ya, lo harus secepatnya cerai sama tuh laki. Dia tuh nggak benar, dia tuh Yang jalanin hubungan tuh kakak, Dek. Ngapain? Kalian sama aja tau. Dek! Sebenarnya dia tuh kenapa sih? Dia tuh kayak orang yang lagi cemburu dan nutupin sesuatu gitu. Jawab dulu pertanyaan kakak, kenapa kakak nggak boleh masuk kamar? Berarti ada yang kamu sembunyiin kan dari kakak, jawab aja. Buktiin. Aku pergi. Tapi saat kita ngikutin lagi adiknya, tiba-tiba email berteriak-teriak. Mas, cepet ikutin, Mas. Itu teman, Mas. Ikutin. Kenapa sih? Mbak pusing banget, Mbak. Ya ampun. Kenapa? Nggak tahu, Mas. Sering pusing tiba-tiba gini? Aku sering banget kayak gini. Yuk, kita pulang aja ya, kita Pulang, istirahat ya. Tapi adikku nanti gimana? Ya udah, lupain dulu. Ya udah, kita putuskan ini nggak bisa dilanjutkan. Kita antar pulang email aja. Kita nggak tahu tuh sakit kepala kok bisa tiba-tiba begitu. Kita kembali lagi ke rumah email. Kita berharap email sudah sembuh dari sakit kepalanya yang tiba-tiba itu. Dan ini juga tepat karena seminggu berarti artinya suasana duka sudah berakhir. Dan sekarang kita akan menemui lagi pelapor kita email dan mudah-mudahan dia udah lebih tenang ya. Oke. Nggak dikunci nih? Masuk aja ya. Email menyambut kita. Assalamualaikum. Email. Ya. Masuk. Email kenapa? Kamu habis nangis? Iya, nggak apa-apa, masuk. Hah? Kamu kenapa? Nggak apa-apa, masuk. Dengan mata berkaca-kaca, seperti habis menangis. Tapi saat kita tanya, kamu habis nangis kenapa? Beneran nggak apa-apa. Jangan Mata kamu bohong, merah. mata kamu merah banget, lo habis kayak mau nangis loh. Enggak. Oh, Mas. Kalau boleh adik saya nggak ada. Saya masih penasaran banget Penasaran sama? sama kamar. Biasanya. Oh, kamar adik kamu, oh iya. Oh iya ya. Oh iya, kita ingat seminggu yang lalu adiknya sempat melarang email untuk masuk ke dalam kamarnya. Melarang keras. Artinya di dalam kamar itu ada yang ditutup-tutupi, ada yang disembunyikan. Apalagi Justin, kameramen kita, pernah melihat pada saat minggu lalu ke rumahnya, katanya ada penampakan sosok
manusia yang terlihat di kaca kamar adiknya.